Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan malam ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pintu adalah merupakan akses bagi kita untuk keluar dan masuk ke rumah kita atau keluar dari rumah kita. Tidak ada rumah yang tidak memiliki pintu. Tetapi setiap rumah yang dibangun atau tempat umum, tempat apapun itu, pasti memiliki pintu. Bagi kita, pintu itu adalah akses untuk keluar dan masuk ke dalam rumah atau tempat yang dibangun itu. Demikian juga dalam iman percaya kita, salah satu inti dari iman adalah kebutuhan manusia menemukan pintu dan kunci dalam relasinya dengan Allah. Sekali lagi, salah satu inti dari iman adalah kebutuhan manusia menemukan pintu dan kunci dalam relasinya dengan Allah. Iman terjadi karena Allah mengaruniakan pintu sehingga terjadi relasi dan komunikasi melalui Dia. Pintu-pintu rumah itu membawa kita masuk dan keluar. Dan dari pintu inilah orang akan datang dan pulang. Jika bukan dari pintu, atau bukan dari sepengetahuan orang rumah itu, atau bukan melalui pintu yang dibangun itu ada orang masuk ke dalam rumah, itu bukanlah orang yang bermaksud baik terhadap rumah itu. Kalau ada orang masuk melalui akses atau jalur yang lain, pintu kamar atau jendela kamar atau pintu belakang rumah, dengan tanpa sepengetahuan pemilik rumah, itu adalah pencuri dan perampok. Maka dalam firman ini demikian Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Dia adalah pintu. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya di tengah-tengah banyaknya gempuran atau ada pengajar-pengajar atau ada orang-orang Farisi yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya. Maka Yesus hadir untuk meluruskan dan membenarkan tentang bagaimana paham atau bagaimana pengetahuan mereka atau ajaran tentang keselamatan itu akan diberikan kepada orang-orang atau siapa yang mengikut Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan malam ini dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, kita harus fokus dulu melihat, ini tanpa ikut ayat 11 dan seterusnya, tapi fokus kita melihat ayat 1 sampai ayat 10. Jadi, pertama-tama bukan tentang Yesus adalah gembala yang baik, ayat 11, tetapi fokusnya adalah
Aku adalah pintu. I am the door. Bukan I am a door. Kalau I am a door, aku adalah pintu, berarti masih ada pintu-pintu yang lain. Tetapi kalau I am the door, itu artinya adalah aku adalah pintu satu-satunya. Dan Yesus adalah pintu satu-satunya kepada jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau dalam Injil Yohanes, kita sangat kental mendengar istilah ego emi. Aku adalah. Di antara beberapa kalimat yang disampaikan oleh Yesus, aku adalah salah satunya dalam firman ini, yaitu aku adalah pintu. Jadi Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Satu-satunya pintu. Tidak ada yang lain. Kalau dikatakan aku adalah, berarti tidak ada pintu-pintu yang lain. Selain daripada dia yang adalah pintu atau akses utama untuk sampai kepada keselamatan yang kekal itu. Itu sebabnya dalam ayat 7 sampai ayat 9 kita lihat, aku adalah pintu kepada domba-domba itu. Ego emi eturaton probaton. Aku adalah pintu. Maksudnya apa? Yesus adalah pintu yang akan membawa kepada keselamatan. Yesuslah pintu kepada domba-domba itu. Maka tidak ada akses lain untuk memperoleh keselamatan selain daripada Yesus yang adalah pintu itu sendiri. Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu? Sebagaimana kebiasaan gembala-gembala di tradisi orang Israel pada masa Yesus, gembala itu berada di ladang jauh dari pemukiman, dan domba-domba itu akan mereka jaga sampai malam, bahkan supaya terhindar dari pencuri atau binatang-binatang buas. Jadi Yesus adalah pintu. Jadi Yesus mengibaratkan ibarat orang yang menjaga dan memiliki domba itu. Dia membawanya ke ladang, dia membuat tempatnya supaya domba itu aman, jauh dari serangan binatang buas dan pemangsa-pemangsa yang lain. Maka dia membuat satu tempat untuk membuat rasa aman terhadap domba-domba itu. Maka Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan tentang begitulah dia menggembalakan kita yang adalah domba-dombanya ini. Tadi kita lihat bahwa Yesus adalah pintu kepada domba-domba itu, pintu kepada kandang domba itu, yang biasanya kita lihat ada kandang domba yang terbuat dari kayu. Itu yang pertama. Jadi kandang domba yang terbuat dari kayu itu biasanya banyak lubang-lubang yang ada di sekitaran kandang itu, dan pemangsa bisa aja mengambil domba itu atau menyeretnya dari lubang itu, membawanya keluar dan memangsanya sampai mati. Tetapi ada juga yang kedua, kandang itu adalah dari sebidang tanah yang luas, dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari batu-batu yang tertumpuk, yang tersusun rapi. Lalu mereka membuat satu pintu untuk akses masuk, keluar dan masuk kepada kandang itu, kepada kandang domba itu. Jadi tidak ada jendela atau tidak ada hal yang lain. Nah, yang dimaksudkan oleh Yesus dalam firman ini adalah seperti yang kedua itu. Jadi ada kandang domba yang tersusun dan dari tumpukan batu-batu yang tidak mempunyai celah, tetapi tertutup dengan rapi begitu, hanya dibuat satu pintu, dari situlah domba itu masuk dan keluar. Jadi tidak ada jendela atau ruang atau lubang-lubang yang lain. Maka pintu itulah merupakan akses satu-satunya gembala dan domba-domba keluar masuk. Jika gembala dan domba-domba itu keluar atau masuk, haruslah melalui pintu atau akses satu-satunya itu. Tidak ada akses atau jalan yang lain. Maka kiasan pintu kandang seperti itulah yang dipakai oleh Yesus ketika mengatakan dirinya adalah pintu. Jadi, dia adalah pintu kepada domba-domba itu, dia pintu memasukkan, dia pintu satu-satunya akses kepada keselamatan itu. Mereka tidak bisa masuk tanpa melalui pintu itu. Jadi hal itu juga berarti bahwa domba atau orang-orang percaya itu dijaga dengan segenap cinta dan kasihnya. Jadi tidak dibiarkan, tidak disesatkan, atau tidak diambil oleh penyesat atau siapapun. Karena dialah pintu itu. Jadi dia di situ, dia tahu domba yang mana yang keluar, yang mau keluar, atau dia tahu bagaimana semua pergerakan dari domba-domba itu di dalam kandang itu. Jadi betul-betul dia pintu itu sendiri. Tidak ada yang keluar dan masuk tanpa melalui dia. Maka sekali lagi dalam firman ini, hal ini disampaikan oleh Yesus
karena penyesat-penyesat atau karena orang-orang Farisi hendak menyesatkan domba-dombanya itu. Maka Yesus bertindak dan memberi pengajaran kepada para pengikutnya untuk meyakini bahwa dialah pintu satu-satunya, tidak ada yang lain. Sehebat-hebatnya mulut mereka, semanis-manisnya omongan mereka, tipu daya mereka, gombal mereka, rayuan mereka untuk mempengaruhi domba-domba itu, harusnya domba-domba itu mengenal suara dari gembalanya. Itu sebabnya di situ tadi dikatakan dengan sangat jelas, ayat 1, siapa yang masuk ke dalam kandang dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Jadi kalau ada yang mau mengambil domba itu bukan dari pintu akses satu-satunya itu, dengan caranya dan dengan cara yang lain dilakukannya, itu bukanlah gembala, tetapi itu adalah perampok dan pencuri. Ya, yang masuk melalui akses-akses yang lain. Domba-domba itu pun mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi gembala yang disebutkan di sini adalah Yesus yang adalah pintu itu akan menuntun domba-domba itu keluar. Dia membawanya dan dia mengenal suaranya. Dikenalnya satu persatu. Tidak ada yang tidak dikenalnya. Domba itu pun turut mendengar suara gembalanya. Kalaupun domba itu dibawa keluar, ia berjalan di depan. Gembala itu berjalan di depan, domba-domba itu, di depan domba-domba itu, dan domba mengikuti dia karena mengenal suaranya. Kenapa di depan? Karena gembala atau pintu itu tadi, yang adalah Yesus itu sendiri, memastikan kalau di depan itu tidak ada lagi mara dan bahaya. Maka dia di depan. Kalaupun ada rintangan di depan, dia yang pertama-tama sekali untuk menghindarkan bahaya itu dari domba-dombanya. Maka karena gembala itu sudah berjalan di depan, rintangan-rintangan yang sangat berarti pun akan dapat teratasi karena gembala itulah yang melindungi domba-domba itu tadi. Maka sebenarnya kita aman dalam perlindungan dan penyertaan Yesus yang adalah gembala itu, yang adalah pintu satu-satunya itu. Jadi domba yang mengenal suara gembalanya tidak akan mengikuti suara-suara asing. Sebab domba-domba tidak mengenal suara asing. Ini yang luar biasa. Domba itu tidak mau mendengarkan suara asing. Gembala itu pun mengenal suara dan satu persatu dari nama domba-dombanya. Maka kloplah sudah seperti gayung bersambut. Gembala mengenal, begitupun domba juga mengenal. Maka tidak akan mungkin lagi mampu disesatkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena antara domba dan gembala itu ternyata memiliki hubungan yang akrab, memiliki hubungan yang dekat, yang tidak dapat dipisahkan oleh hal apapun. Bahkan suaranya sendiri dan namanya pun dikenal dan diketahui oleh gembala. Pun begitu dengan domba itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Maka jangan mau disesatkan. Kenali suara gembala itu. Kenali suara dari Tuhan kita yang membawa kita kepada keselamatan itu. Sehebat apapun suara dari penyesat di dunia ini untuk membawa kita beralih dari jalan kebenaran itu, jangan yakini dan jangan percaya. Tapi percayalah hanya kepada jalan keselamatan satu-satunya itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka kalau ada yang datang sebelum dia, sebelum pintu satu-satunya itu, hendaklah domba tidak mendengarkan. Sebab kalau domba mendengarkan akan terpengaruh pada suara itu dan bahkan lama-kelamaan akan dibawa jauh dan akhirnya tersesat. Tidak ingat lagi pulang kepada kumpulan kawanan domba-domba Allah itu. Itu sebabnya hanya dia satu-satunya pintu. Barang siapa masuk keluar melalui dia akan menemukan padang rumput. Jadi perbedaan antara dia dan yang pintu satu-satunya itu dengan yang datang memberikan keselamatan itu, yang datang memberikan keamanan itu, dengan pencuri. Perbedaannya adalah pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan untuk membinasakan. Sementara pintu satu-satunya itu, gembala itu, datang untuk menyelamatkan dan memberikan rasa aman kepada kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia datang supaya kita mempunyai hidup, mempercayainya dalam segala kelimpahan. Bahkan ketika domba-domba itu tetap pada gembala yang baik itu, maka dia tidak akan pernah kekurangan. Bahkan akan diberikan kelimpahan dalam hidupnya. Tetapi siapa yang beralih mendengarkan suara yang asing itu, maka bagaimana mungkin dia akan kelimpahan?
sementara dia sekarang sedang berada pada jalan yang tidak benar dan tidak tepat. Maka kenalilah suara gembala kita itu. Dia selalu memanggil kita, dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita, memelihara kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita sesat dan jauh dari jalannya, tetapi selalu menuntun dan membimbing kita supaya kita tetap berada pada jalan yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, melalui firman ini, yang pertama yang mau disampaikan adalah kita aman tinggal bersama dengan Tuhan. Kita adalah domba yang telah ditebus, maka kita aman tinggal bersama di dalam Dia. Jaminan perlindungan dan keamanan kita ini ada padanya. Tidak akan ada yang dapat mengganggu kita. Kita akan selamat berada pada jalan kebenaran itu. Itu sebabnya dikatakan Yesus pintu yang memberi jaminan keamanan bagi semua yang percaya kepadanya. Pintu yang kokoh, pintu yang kuat dan tidak mungkin dihancurkan atau dirusak oleh siapapun. Itu sebabnya dalam firman dalam Yohanes juga kita dengar, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui pintu satu-satunya itu. Maka yakin dan percayalah kepada Dia. Di dalamnya kita akan memiliki rasa aman, nyaman, dan tentram. Karena Dia memelihara kita. Dia tahu apa kebutuhan kita, keperluan kita. Suara kita aja dikenal. Kebutuhan kita aja dikenal. Doa kita pasti didengarkan oleh Dia. Maka yakin teguh kepada gembala kita itu. Jangan beralih mendengarkan suara-suara duniawi atau suara-suara yang lain yang dapat menyesatkan kita dan membawa kita semakin jauh daripada gembala yang benar itu. Yang kedua, Dia memberikan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Apa yang perlu bagi kita, baik secara jasmani dan rohani, semua kebutuhan kita itu diberikan oleh-Nya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Dia tahu apa yang perlu bagi kita, sebab Dia pintu satu-satunya. Dia tahu apa yang perlu bagi kita. Dia tahu apa yang perlu bagi domba-dombanya. Dia sangat mengerti dengan keadaan kita. Yang ketiga dan terakhir adalah, Dialah pintu yang kasih setia dan pemeliharaannya tetap. Dialah pintu yang kasih setia dan pemeliharaannya tetap. Keluar dan masuk kita aman. Kita dipelihara oleh-Nya. Asal kita melalui akses yang satu itu. Kita tidak bisa mendapat jaminan kalau kita keluar dan masuk menjadi aman kalau bukan dari akses yang satu itu. Maka jika kau mau, kita mau hidup kita aman dan nyaman, tentram bersama dengan Dia. Pastikan keluar dan masuk kita melalui pintu satu-satunya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada yang dapat merobohkan Dia sebagai pintu satu-satunya itu. Tidak ada goncangan atau kekuatan apapun, kuasa apapun yang dapat mengalahkan pintu satu-satunya itu. Kita aman bersama-sama dengan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Maka tetaplah percaya, tetaplah yakin kepada Dia yang terus setia memelihara kehidupan kita, yang selama-lamanya kasih setia dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa di dalam Engkau kami aman, tentram, dan nyaman. Karena Engkau adalah pintu itu sendiri, yang melalui Engkau saja kami masuk dan keluar. Dan Engkaulah jalan dan akses kepada keselamatan itu, supaya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Biarlah kami mendengarkan suara-Mu saja sebagai gembala kami, tidak kepada suara-suara apapun yang ada di dunia ini. Tetapi Engkau mengenal kami, mengenal nama kami, mengenal suara kami, pun begitu juga dengan kami. Akan mengenal gembala kami yang baik itu, yang menuntun dan membawa kami kepada jalan keselamatan. Bukan kepada dunia ini yang membawa kami bahkan akan menghabisi kami dan bahkan merampok serta mencuri harta yang ada pada kami, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati firman ini agar terus dapat kami lakukan, mengubah hidup kami semakin lebih baik bahwa Engkau adalah jalan satu-satunya melalui kehidupan yang kekal dan menuju kepada keselamatan itu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.